Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 4321 7110139. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dalam tugas besar 2 mata kuliah laporan akuntan. Perusahaan yang saya gunakan dalam kasus ini adalah PT 3 Pilar Sejahtera Food untuk laporan tahun 2017. Untuk riwayat perusahaan 3 Pilar Sejahtera Food itu dimulai pada tahun 1959 ketika Bapak Tan Piasiun mendirikan perusahaan bihun cap Cangak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1978 Bapak Tan Piasiau ini meninggal. Kepemimpinannya diambil alih oleh Bapak Priyo Hadi Susanto pada tahun 1980. Proses produksinya mengalami modernisasi dengan pembelian mesin-mesin dari Taiwan dan berhasil menjadi pemimpin pasar daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. PT 3 Pilar ini didirikan pada tahun 1992 oleh generasi ketiga dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2002. PT 3 Pilar ini didirikan di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan produk bihun, beras, dan mie kering. Kemudian pada tahun 1995 PT 3 Pilar Sejahtera mendirikan pabrik di Karanganyar dengan produk mie kering. Pada tahun 1999 perusahaan ini ditunjuk oleh International Relief Development atau IRD sebagai lembaga swadaya masyarakat dari Amerika yang bekerja sama dengan Apartemen Pertanian Amerika. Dalam penyediaannya, mie kering bersubsidi untuk masyarakat kelas bawah. Saat ini PT 3 Pilar berlokasi di Jalan Grampol, Jambangan, kilometer 5,5, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saat ini menempati bangunan seluas kurang lebih 9.072 meter dan lahan seluas 25 hektar dengan 6 bangunan, yaitu 4 unit produksi, 1 unit boiler, dan 1 unit bangunan kantor utama. Modus operandi pada kasus ini dimulai pada laporan EY tertanggal 12 Maret 2019. Itu terdapat dugaan penggelembungan dana pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap oleh manajemen lama. Selain itu diduga ada dugaan aliran dana kepada pihak terafiliasi. Untuk detail penggelembungan dana sebagai berikut. Yang pertama, data yang diberikan manajemen lama terhadap auditor terdapat adanya pencatatan keuangan berbeda dalam data internal dengan pencatatan yang digunakan auditor dalam proses mengaudit laporan keuangan tahun 2017. Menurut informasi manajemen yang baru, manajemen lama membuat pembukuan yang berbeda untuk tujuan eksternal dan untuk kepentingan audit eksternal. Menurut auditor, terdapat penggelembungan dana atau overstatement dengan total 4 triliun rupiah pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Dan pada penjualan sebesar 662 miliar rupiah serta 329 miliar pada EBITDA. Yang pertama kita bahas versi data internal. Data di sini yang berwarna abu-abu muda pada akun piutang usaha terdapat angka sebesar 666 miliar rupiah. Sedangkan data menurut laporan keuangan 2017 yang telah diaudit ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Menurut auditor, ini terdapat dugaan overstatement sebesar 217% atau sebesar 1,4 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pada akun persediaan terdapat versi data internal yang berwarna abu-abu muda. Terdapat angka sebesar 165 miliar rupiah, sedangkan data menurut laporan keuangan 2017 yang telah diaudit ini mencapai 1,4 triliun rupiah. Menurut auditor lagi, ini terdapat dugaan overstatement sebesar 748% atau sebesar 1,2 triliun rupiah.
Dan yang ketiga, pada akun aset tetap terdapat versi data internal yang berwarna abu-abu muda. Terdapat angka sebesar 1,3 triliun rupiah, sedangkan data menurut laporan keuangan 2017 yang telah diaudit ini mencapai 2,7 triliun rupiah. Menurut auditor, ini terdapat dugaan overstatement sebesar 109% atau sebesar 1,4 triliun rupiah. Setelah dugaan penggelembungan dana sebesar 4 triliun rupiah, ada dugaan lain, yaitu adanya aliran dana terhadap pihak-pihak terafiliasi dengan manajemen lama. Aliran dana ke pihak terafiliasi sebesar 1,78 triliun. Dan ini pihak-pihak terafiliasi yang diungkapkan sebagai pihak terafiliasi dan yang tidak diungkapkan. Tabelnya yang ini. COSO framework yang tidak berjalan pada entitas ini, yang pertama adalah control environment-nya tidak jalan, sistem pengendaliannya dipermainkan. Contoh, perusahaan ini melakukan kecurangan pada anak perusahaannya pada saat itu melakukan pengoplosan beras karena pada anak perusahaannya bergerak di bidang beras. Kemudian risk assessment-nya, ada akun-akun yang sebenarnya kecil tetapi dibuat overstatement. Kemudian informasi dan communication, ini tidak berjalan sebab informasi yang seharusnya disampaikan tetapi tidak disampaikan hingga memunculkan kecurigaan, dan setelah diselidiki ternyata ada yang tidak beres gitu. Dampak dari kecurangan ini itu yang pertama, sebelum kejadian ini PT 3 Pilar itu dan cucunya tidak mampu membayar utang sebesar 3,8 triliun rupiah. Kemudian PT 3 Pilar menerima pinjaman dari Rabu Bank sebesar 1,28 triliun yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2017. Tetapi sampai laporan 2017 dipublikasikan, hutang tersebut belum dibayar. Kemudian ada masalah anak perusahaan yang mengoplos beras dan kemudian ada pergantian manajemen. Dampak dari kecurangan ini adalah anak perusahaannya ada beberapa yang valid walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kemudian bahkan terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada KAP Amir Abdi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan Didik akuntan publiknya itu Didik Wahyudianto, berupa pembekuan izin KAP selama 18 bulan mulai 12 September 2019 sampai dengan 11 Maret 2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Ada beberapa sanksi yang siap menanti gitu. Mulai dari rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, atau dikenakan denda kepada yang bersangkutan. Dalam proses audit seluruhnya akuntan publik ini dikenakan sanksi. Pada saat proses risk assessment, padahal sudah tahu bahwa ada perbedaan angka dalam kedua laporan, tetapi masih diwajarkan. Dan pada saat pelaporan, overstatement yang ditemukan tidak dilaporkan dengan baik, sehingga memunculkan pertanyaan dari manajemen yang baru. Dari data yang dapat diakses melalui situs BI, ditemukan adanya penggelembungan dana senilai 4 triliun pada akun utang usaha, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Dan pada laporan keuangan 2017, auditor yang mengaudit tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dan dianggap telah membuat laporan inkonklusif dan tendensius. Asersi manajemen yang harusnya ditambah lagi dalam audit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi terhadap pihak-pihak terimplikasi dalam temuan-temuan penugasan ini. Kemudian yang kedua,
prosedur komputer forensik yang meliputi analisis atas komputer email dan data-data komputer. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap dokumen-dokumen sumber transaksi, misalnya perintah pembelian, kartu gudang, dan sebagainya, kecuali yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian harusnya observasi langsung terhadap tempat, misalnya fasilitas produksi dan gudang dan lain sebagainya. Yang seharusnya dilakukan pada audit ini yaitu pengujian yang kurang dilakukan pada audit ini, dalam proses audit ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang tidak dilakukan adalah test of control secara detail karena keterbatasan akses. Proses eliminasi tidak dapat dilakukan karena analisis EBITDA ada keterbatasan oleh data internal. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.